Pertama sholat dan kedua menyembelih kurban. Yang dua-duanya ini merupakan ibadah perintah, maka haruslah diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ayat secara global, Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk ikhlas kepada Allah dalam salat dan penyembelihannya. Para jamaah sekalian, ini khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah SAW masih diperintahkan untuk ikhlas dalam salat dan penyembelihan, maka ini juga kepada kita sebagai umatnya. Yang jelas Nabi SAW itu adalah manusia yang ikhlas. Itu pun masih diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ikhlas. Maka kita sebagai hambanya dan sebagai umat Rasulullah SAW haruslah lebih ekstra lagi untuk ikhlas. Ya. Yang menyelisihi kaum musyrikin yang menyembah kepada selain Allah dan menyembelih untuk berhala. Maka dipilih salah satu di antara keduanya, ya salat dan nyembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bersembahyang dan menyembelih itu untuk berhala. Dan masing-masing ada konsekuensinya. Ya. Hubungan antara ayat dan bab bahwa menyembelih adalah suatu ibadah, sehingga ibadah tersebut wajib diikhlaskan hanya kepada Allah. Sedang memalingkan ibadah itu kepada selain Allah adalah syirik besar. Ya. Karena ini adalah ibadah besar. Faedah dari ayat ini yang pertama, bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar. Ya. Sebab menyembelih adalah ibadah, sehingga memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik besar yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa salat dan penyembelihan tergolong sebagai ibadah-ibadah yang paling agung. Ya, makanya dalam ibadah haji itu menyembelih adalah ibadah yang agung. Ya, apalagi menyembelih hewan kurban itu hanya untuk setahun sekali. Yang ketiga, bahwa salat dan penyembelihan untuk Allah termasuk ke dalam bentuk syukur atas nikmat Allah yang paling nyata, karena ayat tersebut datang dengan huruf fa. Datang dengan huruf fa yang menunjukkan kepada sebab. Nah, ini kalau kita mempelajari bahasa Arab, ada huruf fa di sini, namanya ya disebut dengan sebab, fa sababiyah. Ya. Biasanya fa sababiyah itu setelahnya fi'il mudhari', tapi ini fi'il amr. Sehingga mengamalkan ibadah tersebut adalah sebab dalam menegakkan kesyukuran kepada kepada pemberian Allah berupa al-kautsar. Ya. Nah. Kemudian dalil yang selanjutnya, dalil yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin la'anallahu man dhabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, jazakallahu khairan, la'anallahu man awa muhdithan, la'anallahu man ghayyara manaral ardi, rawahu Muslimun. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan 4 kalimat kepadaku. Ini tentang melaknat sesuatu. Tidaklah kita melaknat sesuatu kecuali hal itu ada dalilnya. Terlebih lagi dalilnya secara jelas disebutkan dalam hadis tersebut.
Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Subhanallah. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah atau kejahatan. Allah melaknat orang yang mengubah tanda batas tanah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1978. Ya. Allahu la'ana Allahu. Laknat dari Allah berarti Allah mengusir dan menjauhkan. Sedang laknat dari makhluk berarti caci makian dan doa keburukan. Makanya laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dzabaha li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, yakni untuk patung-patung para wali dan orang-orang soleh, jin atau selainnya. Termasuk di dalamnya adalah nyembelih ini adalah untuk riya, supaya dilihat orang, oh si fulan menyembelih kurban, oh si fulan kurban. Seakan-akan namanya harus disebutkan di dalam sebelum dilakukannya penyembelihan. Ya. Makanya rentan sekali sekiranya kalau nama seorang itu disebutkan di khalayak ramai, itu rentan sekali di situ ada riya. Satu dzari'ah, menutup pintu itu jangan disebutkan. Iya. Kemudian la'ana walidayhi, melaknat kedua orang tuanya. Yang dimaksud dengan keduanya adalah bapak dan ibunya dalam garis keturunan. Ada tidak orang tua bapak ibu dari selain garis keturunan? Ada, yaitu dari garis agama. Kata Imam An-Nawawi, syuyukhuna abauna, guru-guru kami adalah bapak-bapak kami. Tapi antum jangan salah mengartikan berarti saya bapak antum, ndak. Ya jangan. Nah, terus ke atas, tapi di sini dari segi keturunan nasab. Iya. Makanya man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalannya itu lambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepat. Makanya ada kata menggunakan nasab untuk merubah nasib. Antum paham maksudnya ya? Sama saja, baik dia melaknat secara langsung maupun dia menjadi sebab adanya laknat terhadap orang tuanya, yaitu karena ia melaknat orang tua seseorang, kemudian orang tersebut balas melaknat orang tua. Para jamaah sekalian, biasanya hal ini anak-anak yang jauh dari agama, ya. Seperti halnya kita dapati bullying, ya, makanya bullying is kriminal sebenarnya. Bully itu kriminal. Biasanya hal itu muncul dari anak-anak yang jauh dari agama. Maka solusinya ya dekatkan dengan agama. Ya termasuk melaknat orang tua ini kan bukan adab yang baik. Iya. Makanya sebejat apapun orang tua dia itu, saya yakin dia tidak akan mengajari anaknya untuk melaknat orang lain. Ya. Dan seburuk-buruk orang tua itu dia menginginkan anaknya lebih baik daripada dia. Itu pasti itu. Ya. Kemudian awa, merangkul dan melindungi. Muhditsan, ya, kalau ada huruf dalnya di kasrah berarti pelaku bid'ah atau kejahatan. Sedang kalau huruf dalnya di fathah berarti perkara bid'ah dalam agama. Oleh karena itu melindungi pelaku perkara tersebut berarti ridha kepada pelaku perkara tersebut. Nah ini secara jelas, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat pelaku bid'ah. Entah itu pelaku sekaligus juga membuat bid'ah atau hanya sekedar melakukan saja. Makanya bid'ah itu dari segala sisi itu kena hukumnya.
hadits Aisyah radhiyallahu anha. Jikalau dia pembuat daripada kebid'ahan itu, dalilnya mana? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini bagi para pembuat bid'ah. Nah, bagaimana bagi yang mengikuti, mengamalkan bid'ah tersebut? Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, ini dua-duanya kena semua. Isbal, sekiranya dia melakukan tanpa riya, tanpa takabur, dalilnya mana? Ma asfala minal ka'baini minal izari fafinnar. Apa-apa yang dari sebuah kain di bawah mata kaki itu terancam neraka. Nah, kalau dia itu memakainya dengan sombong, man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurullahu ilaihi. Barang siapa yang memanjangkan kainnya melebihi dari mata kaki karena sombong, Allah tidak akan melihatnya. Alhamdulillah, begitu lengkapnya agama kita. Nah, ini diantara salah satu tanda agama kita itu begitu indah. Ya. Ghayyara manaral ardi, mengubah tanda-tanda bumi. Tanda-tanda bumi berarti garis-garis batas yang memisahkan antara milikmu dan milik orang lain, tetanggamu. Maka mengubah tanda-tanda bumi adalah dengan memajukan atau memundurkan garis-garis batas dari tempat yang semestinya. Masya Allah, ancamannya luar biasa. Kita mengambil sejengkal saja daripada tanah yang tidak hak, maka hukumannya apa? 7 lapis bumi akan ke dia, akan dilemparkan ke dia sebagai bentuk hukuman. Mengerikan sekali. Makna hadis secara global, Rasulullah SAW memperingatkan umatnya terhadap 4 kejahatan. Beliau mengabarkan bahwa Allah Ta'ala mengusir dan menjauhkan pelaku salah satu di antara perkara tadi dari rahmatnya. 4 perkara itu, yang pertama adalah bertaqarrub dengan menyembelih untuk selain Allah, karena hal itu berarti memalingkan ibadah kepada selain Allah, sesuatu yang tidak berhak mendapatkan peribadahan. Kenapa demikian? Karena peribadatan itu adalah hak khusus Allah. Ya. Yang kedua, orang yang mendoakan kejelekan terhadap kedua orang tuanya, baik dengan melaknat atau mencaci maki keduanya, maupun menjadi sebab terjadinya hal tersebut. Menjadi sebab terjadinya hal tersebut yaitu dengan munculnya perbuatan tersebut dari dirinya terhadap kedua orang tuanya kedua orang tua seseorang, sehingga orang tersebut membalas dengan perbuatan yang sama terhadapnya. Iya. Jadi menjadi sebab. Ketiga, orang yang melindungi pelaku kejahatan yang pantas mendapatkan hukuman syar'i. Ya, hukuman syar'i berarti yang dilanggar itu adalah batasan-batasan syariat. Ya. Lalu menghalangi pelaksanaan hukuman tersebut pada orang itu, atau ia ridha kepada kebid'ahan dalam agama dan mengakui atau mendukung kebid'ahan itu. Makanya kita mengenal yang namanya hukum adat. Ya. Dan ini biasanya juga diterapkan dalam sebuah pesantren. Ya. Artinya apa? Mendiamkan sebuah kemungkaran sementara dia tahu. Ya, maka kedua-duanya dihukum, tetapi hukumannya tidak sama. Nah, sama dengan orang yang melakukan bid'ah. Hadisnya pun juga berbeda. Walaupun hukumannya sama-sama ditolak amalannya, tetapi hukuman untuk keduanya berbeda. Ya. Beda antara syekh bid'ah, ahli bid'ah, dengan orang awamnya ahli bid'ah. Itu beda hukumannya. Ya. Yang keempat, pengubah tanda-tanda batas tanah yang tanda-tanda itu memisahkan hak-hak pemiliknya masing-masing. Makanya ada istilah patokan berjalan. Ya.
Ternyata patokan itu bisa berjalan. Ada kakinya di bawah tanah itu. Ya, yang aslinya di sini tahu-tahu menambah 10 meter misalnya begitu. Ya, patokan berjalan. Dan dengan cara memajukan atau memundurkan tanda-tanda itu dari tempat sesungguhnya, sehingga sebab oleh itu terjadilah pengambilan penyerobotan sebagian tanah orang lain secara zalim. Di Jakarta ini antum insya Allah nggak bingung nyari. Paling konkret adalah parkiran mobil. Dan biasanya mobilnya itu diparkir di depan rumahnya. Padahal depan rumahnya itu bukan haknya dia. Ya, aspal itu dibangun oleh pemerintah bukan untuk khusus dia gitu loh. Itu untuk umum. Ya, makanya siapkan garasi dulu sebelum beli mobil. Seperti itu. Makanya ada kezaliman di situ. Makanya di Indonesia itu masalah zalim itu sudah paling ahli. Trotoar yang seharusnya untuk berjalan dipakai untuk jualan. Gitu. Karena trotoar dipakai untuk berjualan, akhirnya apa? Jalannya di jalan raya dan seterusnya. Ya. Saling membolimi. Nah, hubungan antara hadis dan bab, bahwa di dalam hadis ini terdapat dalil tentang besarnya keharaman menyembelih untuk selain Allah, bahwa pelakunya adalah yang pertama mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehnya kita melaknat orang yang berbuat bid'ah. Makanya di sini ada 4 kategori. Siapa sajakah mereka yang dilaknat secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan daripada apa yang dilakukan. Ya. Nah, ketika kita ingin melaknat sesuatu, maka cari dalilnya dulu. Ya, cari dalilnya dulu jangan salah melaknat. Faedah hadis yang pertama, bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah diharamkan dengan pengharaman yang sangat. Karena menyembelih bisa jadi sesembelihan itu haram. Ya. Dan merupakan suatu kesyirikan yang berada pada garis terdepan di antara dosa-dosa besar. Ya. Yang kedua, bahwa penyembelihan adalah suatu ibadah sehingga wajib diserahkan hanya kepada Allah semata, hanya kepada Allah saja. Ya. Tidak boleh kepada selain Allah. Yang ketiga, pengharaman melaknat dan mencaci maki kedua orang tua, baik secara langsung maupun menjadi sebab terjadinya hal itu. Terlebih lagi jikalau si anak tersebut menginginkan kedua orang tuanya mati. Allahu Akbar. Dia tidak akan merasakan sampai dia dibalas oleh anaknya. Gitu. Makanya kadang saya kalau ingin mengingatkan anak itu, ya seperti itu. Gimana perasaanmu nanti kalau kamu dibalas oleh anakmu nanti? Ternyata banyak yang takut saya gituin. Tapi kalau begitu berbuat baiklah kepada orang tuamu sebagaimana nanti anakmu berbuat baik kepadamu. Kama tadinu tudan. Makanya anak itu fotokopi orang tua. Ya, kecuali jikalau lingkungan orang tua itu tidak membantunya. Yang keempat, pengharaman membantu dan melindungi para pelaku kejahatan dari penerapan hukum syar'i terhadap mereka dan pengharaman ridho terhadap kebid'ahan. Makanya di sini yang dihukumnya adalah bentuk bantuan dan perlindungan. Sama-sama haram. Sama-sama haram dan sama-sama mendapatkan hukuman. Yang kelima, keharaman mengubah batas-batas tanah dengan cara memajukan atau memundurkan batas-batas itu. Ya. Yang keenam, pembolehan melaknat berbagai jenis orang fasik dalam rangka mencegah manusia dari kemaksiatan. Inilah yang disebut dengan tahdzir. Ya, ada tahdzir, ada taklif, ada tahdzir, ada hajar. Ya, hajar itu boikot. Kalau tahdzir itu memperingatkan. Kalau ta'lif itu
melembutkan hati seseorang dengan dalil qala Allah qala Rasul. Hadis selanjutnya, dalil yang keempat. Wa an Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Ini kisah yang sangat menakjubkan, ya. Gara-gara lalat, ya. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Faqalu li ahadihima qarrib. Qala laysa 'indi syai'un uqarrib. Qalu lahu qarrib walau dhubaban. Faqarraba dhubaban fakhallu sabilahu fadakhala an-nar. Wa qalu lil akhari qarrib. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Fadarabu 'unuqahu fadakhala jannata wa rawahu Ahmad. Ya, salam. Dari Tariq bin Shihab. Saya kira Tariq bin Ziyad. Ternyata bukan, karena hampir sama. Ya, Tariq bin Ziyad itu penakluk Andalusia. Ya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang yang masuk ke dalam surga karena seekor lalat, tetapi ada pula seseorang yang masuk ke dalam neraka karena seekor lalat juga. Ya. Ya. Nah, ini semakna dengan hadis yang tadi pagi kita bahas. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada seluruh manusia, kepada segala sesuatu. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibah wa idza qata'tum fa ahsinu al-qitlah, dan seterusnya. Ya. Beliau menjawab, ada dua orang yang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala. Nah, kita nanti akan ambil sebuah contoh di Indonesia. Ya, karena kita hidup di Indonesia. Ya. Tak seorang pun boleh melewati berhala itu kecuali setelah mengorbankan sesuatu kepada berhala itu. Mengorbankan sesuatu. Ya, berarti apa? Menyembelih dan seterusnya, berkorban. Ya. Mereka, kaum tersebut berkata kepada salah seorang di antara keduanya, berkorbanlah. Dia menjawab, aku tidak mempunyai sesuatu apapun untuk berkorban. Mereka berkata lagi kepadanya, berkorbanlah meski hanya seekor lalat. Sama seperti ketika seorang melewati kuburan, tempat-tempat angker dengan mengatakan permisi mbah. Persis numpang lewat mbah. Para jamaah sekalian, hantu yang ada pada kita itu hanya sekedar menampakkan diri, tidak sampai memudaratkan kita. Saya ambil contoh. Dulu di televisi itu ada yang namanya program uji. Antum tahu semua. Dan itu berapa ratus tahun yang lalu itu. Nah, itu ada seorang sedang uji nyali itu di Lawang Sewu. Tahu atau? Semarang. Iya. Jarak antara tempat duduk dia dengan pintu itu mungkin sekitar 5 meter atau mungkin 10 meter. Sini sampai pintu dari Ummahat. Nah, ternyata di situ ada kuntilanak. Sampai dia ya udah sampai di situ toh. Sampai di situ toh. Padahal deket sekali itu, nggak ngapa-ngapain kan? Ya sudah sampai di situ toh. Intinya apa? Apapun yang ada pada kita berupa genderuwo, demit, kuntilanak, pocong dan lain sebagainya, hanya sebatas itu. Ya. Kalau istilahnya nggak paranormal itu, mereka mengatakan apa? Mereka, yaitu dedemit dan seterusnya, hanya ingin menunjukkan eksistensi mereka.
Itu tadi saya melihat itu tayangan itu yang paling dekat cuman itu di Lawang Sewu itu dekat sekali, paling dekat. Ya nggak ngapa-ngapain, ya cuman store muka doang, terus kemudian Mas tolong begitu. Ya sudah sampai di situ aja gitu loh. Terlebih lagi para jamaah rahimakumullah, jikalau tauhid kita itu betul-betul murni. Ya. Sering kan kita mendapati seorang sahabat menempeleng setan, menempeleng hantu dan seterusnya. Bahkan setan aja takut dengan Umar radhiyallahu anhu. Ya. Dan itu sering saya sampaikan kepada para jamaah sekalian yang lain, ya. Dalam sebuah kajian, jikalau berhubungan seperti ini, mereka itu hanya untuk itu saja, tidak sampai memudaratkan kita. Nah, berbeda dengan, makanya film-film tentang dedemit dan lain sebagainya sampai mencelakakan itu tidak ada. Kalau toh sekiranya tahu-tahu muncul begitu saja, kan itu bentuk refleks kita karena kita kaget. Itu sebenarnya. Karena takut, karena kita tidak pernah melihat wajah yang serusak itu. Matanya yang kanan ke atas, yang kiri ke bawah, agak miring dikit gitu kan. Ya. Terus kemudian wajahnya ginjur-ginjur gitu, apa tahu namanya itu. Seperti itu. Ya. Kalau toh kita melihat seperti itu tidak nyata, dalam artian seperti kayak kalau enggak, maksudnya yang terbuat dari kayu itu apa namanya? Yang untuk menutup muka itu. Topeng. Itu tok sebenarnya. Kalau di Jawa Timur biasanya, di Jawa Timur itu seperti ada istilahnya, kalau di kesenian reok itu kan ada bujang ganong. Hidungnya panjang, warnanya merah, kemudian ada siungnya 2, taringnya 2, terus kemudian singo barong yang atasnya merak, kemudian bawahnya macan. Kalau di Bali ada calon arang, kemudian rangda dan seterusnya, leak dan seterusnya. Itu cuman itu tok, wes, nggak nyampe memudaratkan manusia. Nah, yang paling berbahaya itu justru syaitan, iblis. Itu memudaratkan kita dunia dan akhirat. Kalau iman kita tidak kuat, nah itu yang baru kita harus takuti. Ya. Nah, dia pun berkorban dengan seekor lalat, maka mereka pun membiarkan dia berlalu. Oleh karena itulah dia masuk ke dalam neraka. Kemudian mereka berkata kepada seorang yang lain, berkorbanlah. Dia menjawab, aku tidak akan pernah mengorbankan sesuatu apapun kepada selain Allah. Ya. Maka mereka pun memenggal lehernya, oleh karena itulah dia masuk surga. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Tariq bin Syihab adalah Tariq bin Syihab al-Bajali al-Ahmash, seorang yang melihat Nabi SAW tapi tidak mendengar dari Nabi SAW. Maka hadis beliau adalah mursal. Nah, mursal itu apa? Mursal adalah hadis yang disandarkan oleh tabi'in secara langsung kepada Nabi SAW tanpa menyebut sahabat yang meriwayatkan. Ya. Jadi tabi'in, ya, hadis yang disandarkan oleh tabi'in secara langsung kepada Nabi SAW tanpa menyebut sahabat yang meriwayatkan, itu hadis mursal. Ya. Nah, para ulama menghukumi hadis mursal itu dhaif dan tidak boleh dipakai untuk hujjah. Nah, ini pengertian daripada mursal ini saya ambil dari buku Ilmu Mustalahul Hadis Al-Ustadz Abdul Hakim. Beliau adalah salah seorang sahabat yang meninggal pada 83 Hijriah. Semoga Allah meridhai beliau.
Ya. Kemudian makna dari fi dzubabin, karena lalat, yaitu disebabkan oleh lalat. Sonamun, patung, yaitu sesuatu yang diukir dalam suatu bentuk. La yujawizuhu, tidak melewati atau melampauinya. Yuqarribu, berkurban, yaitu menyembelih kurban. Para jamaah sekalian, di sini yuqarrib. Kenapa memakai qarrib? Karena memang berkorban itu tujuannya adalah untuk bertaqarrub kepada Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu at-taqwa minkum. Allah sekali-kali tidak menerima apa? Memperoleh daging dan darahnya, tetapi yang Allah terima adalah ketakwaan. Ya. Makna hadis secara global, Nabi SAW mengabarkan tentang bahaya dan kejelekan syirik. Beliau pun bercerita pada para sahabatnya yang beliau memulai ceritanya dengan suatu permulaan yang menjadikan jiwa-jiwa merasakan keanehan dan memperhatikan. Ini berarti EYD sudah berkembang ya. Di sini memperhatikan, seharusnya dulu memperhatikan. Ya. Cerita tersebut yaitu ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, tetapi ada pula yang masuk neraka karena seekor lalat. Yang cerita ini merupakan hal sepele yang telah menjadi sebab perkara yang membahayakan, padahal cuman seekor lalat, tapi bahaya besar. Dan menjadikan orang yang bertanya tentang rincian cerita itu. Maka di sini beliau merinci dengan berkata bahwa kedua orang tersebut, ya, tampak bahwa keduanya berasal dari Bani Israel. Ya, karena tidak ada cerita-cerita Nabi SAW itu tentang orang-orang terdahulu sebelum beliau dan para sahabat itu kecuali apa? Bani Israel. Ya. Ingin melintasi suatu tempat yang di pekarangan tempat itu sebuah berhala diletakkan. Siapapun yang bermaksud melewati tempat itu diwajibkan menyembelih binatang sebagai bentuk taqarrub dan pengagungan kepada berhala tersebut. Ya, makanya kurban, istilah kita kurban itu karena taqarrub. Ya. Para penyembah berhala tadi meminta kepada kedua orang tadi untuk menjalankan aturan yang syirik itu. Salah seorang dari keduanya beralasan tidak memiliki sesuatu untuk dikurbankan, maka mereka mau menerima kurban yang teringan sekalipun dari orang itu. Padahal ringan, hanya seekor lalat. Ya. Tetapi bahayanya besar. Ya. Sebab tujuan mereka adalah dicapainya kesepakatan atas kesyirikan tersebut. Nah, ini tujuannya, sehingga orang itu berkorban dengan seekor lalat untuk berhala tersebut. Lalu mereka pun membiarkan orang itu melanjutkan perjalanan. Selamat di dunia memang betul, tapi tidak selamat di akhirat. Ya. Orang itu pun dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatannya. Karena ia telah melakukan kesyirikan tersebut serta menyepakati mereka atas kesyirikan tadi. Sudah pelaku juga menyetujui. Ya. Kemudian mereka meminta kepada orang yang satunya agar orang itu bertaqarrub kepada berhala mereka. Orang itu pun menolak dengan alasan bahwa hal itu tergolong sebagai kesyirikan sehingga tidak akan mungkin ia kerjakan. Dia tidak selamat di dunia, tapi selamat di akhirat. Oleh karena itu mereka membunuh orang tersebut sehingga orang tersebut dimasukkan ke dalam surga karena penolakannya terhadap kesyirikan. Ya, ini sangat jelas sekali cerita yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan antara hadis dan bab hadis ini menunjukkan bahwa menyembelih kurban tergolong sebagai ibadah karena untuk taqarrub. Ya.
Dan bahwa menyerahkan kurban kepada selain Allah tergolong sebagai kesyirikan. Faedah hadis yang pertama, penjelasan tentang bahaya kesyirikan meskipun pada sesuatu yang sepele, yang remeh, hanya seekor lalat. Ya bisa jadi lalatnya itu tidak terima juga nanti di hadapan Allah, memberatkan pelakunya. Ya. Yang kedua, bahwa kesyirikan mewajibkan pelakunya untuk masuk ke dalam neraka, sedangkan tauhid mewajibkan pelakunya untuk masuk ke dalam surga. Itu konsekuensi. Antara tauhid mempunyai konsekuensi dan syirik juga mempunyai konsekuensi. Yang ketiga, bahwa manusia kadang terjatuh ke dalam kesyirikan sementara dia tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah kesyirikan yang mewajibkan untuk masuk ke dalam neraka. Nah, ini adalah yang tidak ada uzur masalah tauhid seperti ini. Ya. Peringatan terhadap dosa-dosa yang keempat, meskipun dosa itu dianggap kecil, padahal hanya sekedar apa? Lalat, sepele. Ternyata bagi Allah itu adalah besar sekali. Ya. Yang kelima, bahwa orang yang pertama masuk ke dalam neraka berdasarkan suatu sebab yang tidak dia niatkan sejak awal, tetapi dia lakukan agar dapat lolos dari kejahatan penyembah berhala tersebut. Ini namanya tauriyah. Dan ini juga terjadi pada zamannya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ketika waktu itu ada fitnah khuluqul Quran. Al-Quran itu makhluk. Yang waktu itu salah seorang ulama mengatakan bahwasanya Zabur, Taurat, Injil adalah makhluk. Itu tauriyah. Dan dibolehkan. Iya. Kemudian yang keenam, bahwa sesungguhnya seorang muslim jika mengerjakan kesyirikan, batallah keislamannya dan akan masuk ke dalam neraka. Ya. Sama seperti orang-orang yang murtad. Murtad itu waliyadzubillah, mereka tidak mendapatkan sama sekali kesalahan dalam Islam. Nah, kebanyakan orang-orang murtad yang dari Islam itu ternyata memang orang-orang bodoh, jauh dari Islam. Berbeda dengan orang-orang yang masuk ke dalam Islam, mereka mikirnya luar biasa. Makanya kebanyakan yang masuk ke dalam Islam itu adalah orang-orang hebat, orang-orang pintar, karena mereka mikir. Nah, di dalam Islam itu kefakiran itu diantara salah satu menuju ke kekufuran. Itu kebanyakannya seperti itu. Kalau antum tanya, misalkan ada orang yang murtad kayak gitu, kalau antum tanya, ente dapat kesalahan apa dalam Islam? Nggak ada. Nggak ada. Karena Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik sah dan satu-satunya agama Islam. Kalau Islam salah, Allah salah, kan begitu. Logikanya begitu. Tetapi Islam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya biasanya orang-orang yang murtad itu apa? Ya, karena kemiskinan, karena hal-hal dunia, pengen bebas. Makanya dikatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Makanya kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kan banyak sekali aturan-aturan. Iya toh? Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kalau orang kafir bebas ente mau ngapain. Tapi nanti di akhirat tidak bebas. Ya. Karena terkekang di neraka waliyadzubillah. Ya. Demikianlah sebab orang tersebut sebelumnya adalah muslim. Karena kalau dia bukan seorang muslim, tentu tidak akan dikatakan ada seseorang yang masuk ke dalam neraka karena seekor lalat. Makanya pada dasarnya anak yang baru lahir dari perut ibunya, dia sebenarnya membawa keislaman. Nyatanya hadisnya apa? Kullu mauludin yulatu alal
fitrah. Fitrah itu adalah Islam. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Orang tuanya lah yang membuat dia itu. Nah, ini isyarat bahwasanya Islam itu sesuai dengan fitrah. Ya, makanya keindahan Islam, kemudahan di dalam Islam itu kita dapati dengan ilmu. Semakin kita berilmu, semakin tahu akan keindahan Islam. Yang ketujuh, bahwa sesungguhnya yang dinilai adalah amalan hati, meskipun amalan anggota badannya kecil dan sedikit. Inilah pengaruh yang namanya niat. Ya. Yang kedelapan, bahwa menyembelih adalah ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik besar. Hati-hati nanti bagi yang berkorban. Jangan sampai ada riya. Itu namanya syirik kecil. Lebih baik tidak perlu disebutkan namanya, itu lebih afdal. Ya. Yang kesembilan, keutamaan tauhid dan besarnya buah yang dihasilkan oleh tauhid. Yang ke-10, keutamaan bersabar di atas kebenaran. Nah. Kemudian bab yang ke-10, la yuthbahu lillahi bimakanin yuthbahu fihi li ghairillah. Berapa menit lagi? 1. Oh, alhamdulillah. Monggo ya muadzan. Kemudian bab yang ke-10, la yuthbahu lillahi bimakanin yuthbahu fihi li ghairillah. Larangan terhadap menyembelih binatang untuk Allah pada tempat yang dipergunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Nah, ini diantara istilahnya satu dzari'ah, menutup pintu kemungkaran. Ya. Juga seperti halnya kita berwisata di tempat-tempat yang di situ sebagai ritual kesyirikan.
dan lain sebagainya. Bahkan Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala langsung memberikan contohnya sebuah masjid yang didirikan oleh orang-orang munafikun yang disebut dengan Masjid Dirar, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Nabi SAW dan kaum muslimin untuk sholat di situ, ya. Begitu juga dengan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di masjid musola yang ada kuburannya, ya. Bahkan Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan masjid tersebut. Ya, padahal itu masjid. Karena apa? Tidak menjadi sebab seseorang itu berada di atas kebenaran. Ya, jikalau memang masjid tersebut memang bukanlah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalilnya yang pertama adalah surat At-Taubah ayat 108. Wa qaulillahi ta'ala la taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Firman Allah, janganlah engkau mendirikan salat di dalam masjid itu selama-lamanya. Ini apa? Larangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, makanya ketika kita ingin mendirikan masjid itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenjak hari pertama pendiriannya, lebih pantas untuk kamu mendirikan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang senang menyucikan diri, sedang Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Surat At-Taubah ayat 8. Ini dalilnya. Ya, makanya kita menjauhi daripada masjid atau mushola yang ada kuburannya itu lebih afdol. Ya. Hubungan antara bab dan kitab tauhid. Bab ini merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. Karena bab tentang kesyirikan dan sebagainya itu sampai bab 15. Ya, sampai bab 15. Yang ini menandakan bahwasanya kesyirikan, keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Ya. Pada bab sebelumnya terdapat keterangan tentang hukum menyembelih untuk selain Allah. Adapun pada bab ini terdapat larangan terhadap sarana yang mengantar kepada penyembelihan untuk selain Allah dan larangan yang menyerupai pelaku perbuatan tersebut. Hari ini mengingatkan saya, ya, pada sebuah tempat makan yang itu konsepnya adalah alam, menyatu dengan alam, berada di Bandung. Nah, di situ setelah dari situ ada yang mengabari saya, jikalau di situ ada menu babinya juga ternyata. Iya. Tapi karena di Bandung tentu saja kita tahu kan konsepnya apa. Kan nggak mungkin kalau di Bandung itu konsepnya orang Jawa Timur, gitu. Tapi apa namanya, desas-desusnya seperti itu. Nah, untungnya kita itu sekeluarga waktu itu mesennya serba ikan. Untungnya itu. Ya, cuman karena kita tidak tahu, ya sudah, kita ada sebagian yang ayam, makan ayam. Nah, yuzbahu fihi li ghairillah, disembelih untuk selain Allah pada tempat itu, yakni tempat yang dipersiapkan dan dimaksudkan untuk penyembelihan kepada selain Allah. Ya. Tapi sekiranya kalau kita hanya sekedar wisata, misalkan tidak ada niat apapun ke dalam tempat wisata tersebut, saya kira tidak masalah. Ya, karena kan ini kan babnya adalah menyembelih.
Ya, sekiranya kalau wisata itu kita niatkan untuk mengikuti ritual tersebut, nah itulah baru apa? Haram hukumnya. La taqum fihi, janganlah kamu berdiri di dalamnya, yakni janganlah engkau mengerjakan sholat di masjid dirar. Makanya hatta masjid tersebut dinamai dengan masjid dirar, saking buruknya masjid itu. Ya. Terlebih lagi jikalau masjid itu ada kuburan kemudian dibuat apa? Tawaf. Ada itu di Mesir. Masa? Di Jambi. Masa? Ajib. Baru tahu saya. Jazakallah khairan. Iya. Seharusnya tawaf itu di Masjidil Haram, di Ka'bah atau di samping Ka'bah. Kok malah di kuburan. Nah ini sunnahnya siapa? Sunnahnya orang-orang Syiah. Mereka tawaf dan berdoa di samping kuburan, sujud juga di kuburan. Makanya antara orang-orang Syiah dengan Sufi itu 11-12. Nah, la masjidun ussisa, sesungguhnya masjid yang diasaskan, yakni yang dibangun ala taqwa, di atas ketakwaan, yakni di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Al-muttahhirin, orang yang menyucikan diri dari berbagai najis, baik najis fisik maupun najis ma'nawi. Mana ayat secara global, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Rasulnya SAW untuk mengerjakan sholat di masjid dirar yang dibangun oleh kaum munafikin untuk mendatangkan kerugian, kesulitan bagi Masjid Quba dan untuk berbuat kekafiran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mereka kaum munafikun meminta kepada Rasul SAW untuk mendirikan sholat di masjid tersebut agar mereka dapat menjadikan perbuatan Rasulullah SAW itu sebagai atas alasan pembenaran akan perbuatan mereka dan untuk menutupi kebatilan mereka. Inilah para jamaah dampak dari seorang yang terkenal, ya. Atau istilah kita adalah apa namanya, sosok terkenal lah istilahnya, ya. Jikalau dia itu menjadi condongnya kepada keburukan, maka dia akan menjadi sumber keburukan, ya. Jikalau dia itu condongnya kepada kebaikan, maka dia akan menjadi sumber kebaikan. Maka dia harus pintar-pintar untuk menjadi sumber. Kenapa demikian? Karena akan menanggung dosa ataupun pahala orang yang mengikuti, terutama masalah syariat, ya, terutama masalah syariat. Maka Rasulullah SAW berjanji kepada mereka untuk memenuhi permintaan tersebut. Awalnya Rasulullah mau, ya, dan beliau tidak mengetahui maksud jelek mereka. Ini artinya Rasulullah SAW tidak mengetahui hal sangat jelas sekali. Makanya kalau ada orang mengatakan saya tahu hal gaib, katakan ente kadzab, berdusta. Orang yang lebih hebat dari ente aja nggak ngerti kok, apalagi ente gitu. Kalau ente tahu berarti itu dari syaitan dan jin. Astuti, ya. Oleh karena itu Allah melarang terhadap hal itu dan memerintahkan agar Rasul mengerjakan sholat di Masjid Quba yang dibangun di atas dasar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Awal saya mendengar kata Quba, Masjid Quba itu, saya kira itu negara Kuba. Iya. Ya karena nggak ngerti. Karena nggak ngerti. Alhamdulillah setelah umroh tahu ternyata Masjid Quba itu di Madinah, sekitar 7 atau 8 km dari Masjid Nabawi. Nah disitulah saya dulu ke rumahnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu, ya sholatnya di situ, di Masjid Quba. Ya, karena dekat antara Masjid Quba dengan rumahnya Syekh Ibrahim itu hanya sekitar 500 meter saja. Ya. Atau di Masjid Rasul, Masjid Nabawi. Walaupun ada perselisihan para ahli tafsir tentang hal tersebut,
Kemudian Allah memuji orang-orang yang mendirikan masjid tersebut karena mereka telah membersihkan masjid dari kesyirikan dan perkara-perkara najis. Dan Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Hubungan antara ayat dan bab ini merupakan qiyas, ya, penyamaan antara tempat yang dipersiapkan untuk penyembelihan kepada selain Allah dan masjid yang dipersiapkan untuk bermaksiat kepada Allah. Antum bayangin, masjid dibangun untuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Dalam hukum pelarangan beribadah kepada Allah di tempat tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana halnya masjid ini tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di dalamnya, demikian pula tempat yang dipersiapkan untuk penyembelihan kepada selain Allah. Tidaklah diperbolehkan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat tersebut. Ya. Faedah ayat yang pertama, larangan menyembelih untuk Allah di tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih kepada selainnya, dengan mengkiaskan hal itu kepada larangan mengerjakan sholat di masjid yang dibangun atas kemaksiatan terhadap Allah. Sama saja. Ya. Yang kedua, disukai untuk mengerjakan sholat bersama dengan kumpulan orang-orang yang soleh, lagi suka menjauhkan diri dari berbuat hal yang jelek. Inilah yang disebut dengan as-sahibu sahibun. Seorang sahabat itu akan menarik, entah itu menarik kepada kebaikan atau kepada keburukan. Yang ketiga, penetapan sifat mahabbah, kecintaan bagi Allah yang sesuai dengan keagungannya. Ini kaidah besar dalam memahami asma wa sifat. Subhanahu sebagaimana sifat-sifatnya yang lain, yaitu apa? Yang sesuai dengan kekuasaannya dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, anjuran untuk menyempurnakan wudhu dan menyucikan diri dari najis. Asbighil wudhu, ya, asbighil wudhu. Yang kelima, bahwa niat berpengaruh terhadap tempat. Nah, ini contohnya, dalilnya ini. Ya, dalilnya ini. Yang keenam, pensyariatan menutup jalan-jalan yang mengantar kepada kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas tauhid dan dijauhkan dari kesyirikan. Ada pertanyaan, monggo?